Yang pertama dia akan mengalami perasaan seakan-akan terlahir kembali. Betul nggak? Betul nggak? Asik kan? Coba setiap hari Rabu datang ke sini, pulang dari sini seperti lahir kembali. Setiap pulang dari sini seperti lahir kembali. Kenapa? Karena saya mengajak para sahabat semua untuk menjadi diri-diri yang baru. Bukan sekedar tubuh yang baru karena bertambah 1 hari, bertambah 2 hari, bertambah 1 minggu, bertambah 1 bulan. Tetapi kita menjadi diri-diri yang telah berevolusi, memiliki kesadaran yang baru. Makanya harusnya setiap manusia itu setiap saat mengalami pengalaman terlahir kembali. Apa cirinya? 1. Menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan di masa lalu. Coba, begitu kita terlahir kembali, ada nggak perasaan dalam diri kita, oh dulu saya sering melakukan ini, dan sadar kalau itu kebiasaan buruk. Menyadari kalau itu kebiasaan buruk dan tidak mau melakukannya lagi. Keren gak itu? Keren gak itu? Nah itu naik tuh. Yang kedua, ada kekuatan dalam diri untuk berubah. Ternyata ya hidup bersih, pikiran jernih, itu ternyata enak ya gitu kan. Kenapa kalian merasakan enaknya? Kenapa? Karena pernah ngerasain kan pikiran keruh. Pernah ngerasain kan jiwa kotor seperti apa? Pernah merasakan bagaimana dampak dari suatu perbuatan yang buruk? Pernah merasakan kan? Ada yang salah nggak di situ? Ada yang salah nggak di situ? Gak ada. Makanya Tuhan itu tidak pernah menghukum. Allah itu hanya menyuruh, silahkan kamu mengalami pengalaman. Apapun pilihanmu akan ada akibat yang menyertaimu. Di situ kau akan belajar. Yang paling penting, setiap buah dari pembelajaran persembahkan kepadaku. Bisa kebayang gak? Seorang presiden kekuasaannya besar gak? Besar gak? Besar mana kekuasaan presiden dengan kekuasaan RT? RT punya kekuasaan tetapi dia tidak bisa mengubah apa-apa. Bikin peraturan RT aja gak diturut. Tapi seorang presiden dengan kekuasaannya bisa bikin peraturan yang sangat besar dampaknya. Oleh karena itu sangat berbahaya ketika seseorang punya kuasa yang tinggi terlalu banyak memiliki keinginan pribadi. Bahaya gak? Bahaya gak? Sekarang saya mau nanya, presiden itu kuasanya seperberapanya Allah? Seperberapanya Allah? Gak ada apa-apanya. 5 tahun juga berhenti. Allah sang abadi, sang pemilik mutlak dari semesta raya ini punya kekuasaan yang maha kuasa. Bisa kebayang gak kalau Allah yang maha kuasa punya kepentingan pribadi? Kebayang gak? Bisa terbayang gak oleh kalian Allah yang maha kuasa dendaman? Kebayang gak? Bisa kebayang gak Allah yang maha kuasa baperan? Kebayang gak? Coba. Karena dia maha kuasa maka dia membebaskan diri dari segala keinginan. Hati-hati ya. Saking kuasanya maka beliau membebaskan diri dari segala keinginan, terutama keinginan pribadinya. Maka beliau netral saja. Klub A bertanding dengan klub B. Dua-duanya juga berdoa sama Allah yang sama. Betul enggak? Ada yang minta bantuan dukun segala. Pokoknya samalah intinya doa lah. Betul enggak? Si klub A pengen menang, si klub B pengen menang. Gak ada. Doanya ya Allah klub saya untuk hari ini gak apa-apa kalah juga. Gak ada. Dua-duanya pengen menang. Bingung gak Allah?
Bingung nggak Allah? Kalau beliau punya keinginan kan bahaya. Dengan kuasanya. Makanya beliau bebaskan dari keinginan. Pokoknya sok weh marahin. Sanu menang yang rajin latihannya. Yang bagus strateginya. Ya, secara alami akan menang. Itulah proses seleksi alam. Di situ ada kejujuran. Dan Allah membebaskan diri dari keinginan saking maha kuasanya. Paham? Oke. Betul nggak sekarang ada kekuatan untuk berubah dalam diri? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau ada, mulai kalian mendewasa itu. Ada perasaan terlahir kembali dan merasakan semakin dekat dengan kebenaran. Ada nggak itu? Walaupun mungkin belum sepenuhnya kita ini ya sampai di kebenaran, tetapi ada keinginan semakin dekat dengan kebenaran. Ada? Nah itu. Itu ciri-ciri bahwa kita sudah memiliki perasaan terlahir kembali. Yang luar biasa, tidak bisa kembali kepada keburukan yang lama. Gak mau lagi kembali pada keburukan yang lama, gak mau. Kenapa? Kenapa? Udah merasakan kan? Bagus gak melakukan keburukan di masa lalu? Bagus. Itulah kesempurnaan. Karena kalian tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak merasakan. Itu yang disebut dengan dinamika. Itu namanya evolusi kesadaran. Makanya tidak boleh ada penghakiman. Biarkan semua berjalan. Biarkan semua berjalan. Karena di setiap pilihan ada sebuah risiko yang harus ditanggung. Kira-kira dari penjelasan yang ini, terasa nggak? Terasa nggak? Ini menyentuh diri kita. Terasa nggak? Kalau kalian merasakan ini, itu tanda. Ini tanda, tapi tanda awal. Bahwa kalian sudah mengalami proses menua dalam keadaan mendewasa. Karena di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Tahu nggak anak kecil yang beruban? Iya, beruban sih iya. Tapi anak kecil. Artinya tidak mengalami proses evolusi. Fisik mengalami proses evolusi. Makin kolot. Tetapi kesadaran tidak mengalami perubahan. Ini yang berbahaya. Makanya orang-orang yang semacam ini di masa tuanya bingung. Rek maut ke bingung. Ya, komo hirup. Yang kedua, ini ciri yang kedua. Ada keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Begitu seseorang mengalami peningkatan kesadaran, kalau di Quran dikatakan cerita Ashabul Kahfi. Makanya dia itu meninggalkan kebanyakan orang masuk ke dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Itu sebenarnya proses evolusi kesadaran. Dia tinggalkan kebanyakan orang dan masuk ke dalam gua. Itu sebetulnya cerita tentang perjalanan mengasingkan diri. Karena apa? Karena sudah tidak kuat lagi dengan orang-orang di frekuensi lama. Makanya begitu seseorang sudah mendewasa secara spiritual, maka dia punya keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Untuk para sahabat, kalau tidak mengerti apa yang saya sampaikan, nanti dengar kembali kajian saya tentang menjadi orang asing. Itu ada di YouTube ya, supaya saya tidak mengulang-ulang karena waktu kita terbatas. Apa cirinya? Ciri yang pertama, ketika kesadaran spiritual meningkat, vibrasi atau getaran akan meningkat. Sementara vibrasi atau getaran orang-orang di sekitar kita tidak mengalami itu, maka terjadi kesenjangan. Ngerti maksud saya? Gini nih, kalian meningkat tuh kesadarannya. Sementara orang-orang di sekitar gitu-gitu saja, terjebak oleh ritual, hanya mekanistis kayak robot. Begitu kalian meningkat kesadarannya, kan otomatis getaran, vibrasi, energi kalian sudah bukan energi yang lama lagi. Ada perasaan senjang itu, tidak bisa cocok itu, tidak bisa cocok. Ada nggak perasaan begitu? Nah itu tandanya kalian mendewasa. Itu tanda. Dan jangan kemudian menarik-narik orang di kesadaran rendah ke kesadaran tinggi. Justru kita harus bijaksana melihat mereka. Hati-hati. Karena banyak orang yang tidak bijaksana. Mentang-mentang sudah ma'rifat malah jadi ma'rifat. Ya mulai ya merendahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Hati-hati, itu tidak berkesadaran itu namanya.
Jadi ada kesenjangan. Nah ketika ada kesenjangan itu otomatis ya ada ketidaknyamanan. Ada ketidaknyamanan. Nah oleh karena itu maka akan mencari otomatis teman-teman yang sama frekuensinya. Nah itulah pentingnya sebuah komunitas untuk menyalurkan ya kerinduan itu. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua, menghabiskan waktu bersama komunitas lama akan terasa melelahkan. Jadi gini. Di komunitas lama kan kalian nyaman sekali ngomongin orang. Bahkan di tempat ngaji. Ngomongin tas orang. Ngomongin dandangan orang. Jika perlu ustadznya pun diomongin itu. Betul nggak? Itu pecinya ustadz itu kemana? Katanya tiap ceramah nggak pakai peci. Diomongin. Apa aja dikomentarin. Datang yang baru terlambat. Oh, ibu itu terlambat. Jebian. Ada anak kecil yang nangis di pengajian. Marah. Merasa terganggu. Pokoknya baperan lah. Gitu. Nyaman saja di komunitas lama. Karena sama frekuensinya. Begitu memasuki kesadaran baru. Ketemu dengan ibu-ibu yang ya gitulah. Sebetulnya kan saya bukan ngomongin orang, cuman saya enggak gibah kok, cuma gak nyaman. Gitu, pengen segera meninggalkan, rasanya lelah tinggal di situ. Kenapa? Ada kesenjangan frekuensi. Gitu nggak kalian? Nah kalau gitu berarti tanda sudah mulai mendewasa. Berbanding luruslah dengan uban. Ya. Nah terutama ketika komunitas lama itu memancarkan energi yang negatif, vibrasi yang negatif. Udah terasa banget. Maaf ya, maaf. Misalnya kita memasuki suatu kajian. Kemudian disampaikanlah kajian-kajian tentang pahala, surga, neraka, ya. Yang frekuensinya rendah. Kalau nggak nakut-nakutin, pasti ngiming-ngimingin. Nah gitu. Itu kan teori motivasi yang sangat rendah. Kalian pasti akan merasa lama di situ. Pengen segera bubar. Kenapa? Tidak ada kesejalanan frekuensi. Orang yang sudah ikhlas, yang ibadahnya kepada Allah itu sudah tidak bermuatan lagi, dikasih iming-iming. Coba, kalau ibu bapak melakukan kebaikan, maka Allah akan kasih pahala. Gak nyaman, pengen cepat pulang. Karena ada kesenjangan frekuensi, gitu. Nah kalau kalian mengalami kesenjangan itu tanda kalian udah mulai sedikit mendewasa. Seetik belum dewasa. Bahkan lebih merasa nyaman menyendiri untuk mengimbangi frekuensi negatif tadi. Jadi kalau orang yang berkesadaran, begitu dia sudah berinteraksi dengan energi negatif, kemudian dia perlu waktu untuk mengasihkan diri, untuk menambah energi positif, untuk mengimbangi yang negatif. Udah kadang masuk tadi. Ah itulah pentingnya meditasi. Picenan. Komo ayo ngajak pasea mah. Sanajan kalian tidak ikut pasea, sedikit dong pasti terganggu kan. Sudah pasti masuk energi negatif. Nah, perlu sendiri untuk mengimbangi energi negatif itu dengan energi positif. Merasa nyaman dengan orang yang baru dikenal, padahal baru dikenal. Ada kerinduan, tapi dengan yang sudah lama dikenal. Sekalipun itu satu darah, sekalipun itu keluarga. Kalau tidak ada kesamaan frekuensi, ada kesenjangan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi kerinduan itu memang akhirnya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa harus rindu. Tolong rindu ya sama saya ya. Gak bisa. Rindu itu harus terjadi karena vibrasi. Karena frekuensi. Karena ada kesamaan frekuensi.
Begitu tidak ada kesamaan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi nggak bisa dipaksakan. Ya. Makanya banyak sekali yang mengeluh pada saya. Ayah, kok pasangan saya kelihatannya tidak cinta sama saya. Minta doanya Allah, ayah, supaya pasangan saya cinta. Eta masih minta doa. Wiridan katanya supaya cinta. Ya saya kasih ya wiridannya. Wiridannya ya tentu saja ungkapkan cinta, jangan memaksakan cinta. Itu wiridannya. Tapi bukan dibaca ungkapkan cinta, bukan begitu. Ungkapkan cintamu. Makanya hukum semestanya sederhana. Siapa yang mengungkapkan cinta pasti akan dicintai. Gitu aja. Yang kalian lakukan apa? Memaksakan cinta. Baik, yang ketiga. Tidak lagi tertarik pada hal-hal palsu dan dangkal dalam hidup. Betul? Jadi kalau ada orang ngomong yang palsu-palsu, keyakinan palsu. Ya, surga palsu. Neraka mah gak ada yang palsu, asli KB. Akhirat palsu. Lailatul Qadar palsu. Nah, ketika ada yang palsu-palsu itu tidak tertarik lagi. Sudah palsu, dangkal lagi. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena udah tahu yang asli. Sok. Nu terang tas asli. Dia bisa tahu mana tas palsu. Anak saya itu yang paling besar, Teh Putri. Mau tas kayak apapun kesamaannya dengan yang asli, tetap aja dia tahu itu palsu. Kenapa? Karena dia tahu yang asli. Makanya orang yang senang pada yang palsu, itu tandanya masih palsu. Karena orang yang sudah tahu yang asli, tidak tertarik pada yang palsu. Orang yang senang berbicara kedangkalan, itu tandanya masih dangkal. Karena orang yang sudah masuk di kedalaman, dia tidak tertarik lagi bicara soal yang dangkal-dangkal. Lamun ka laut teh. Di laut masuk eta mutiara. Di mana mutiara teh? Eta pabalatak di pantai. Oh mohon eta teh mutiara. Tuh, karena tidak tahu mutiara. Tertarik pada cangkang mutiara. Tapi orang yang sudah tahu mutiara mah di pantai itu mutiara mah adanya di kedalaman. Betul enggak? Iya. Dia tidak akan tertipu. Ulangi ya, ulangi. Orang yang masih tertarik pada hal-hal palsu, berarti dia masih palsu, belum tahu yang asli. Orang yang tertarik pada hal-hal yang dangkal, itu tandanya masih dangkal, belum pernah menyelami kedalaman. Tetapi pesan dari saya satu, sekalipun kita sudah tahu kedalaman, kalau kita diajak bicara yang dangkal-dangkal, tetap harus hormat sama mereka yang dangkal. Tidak usah memaksakan mereka harus tahu yang ada di kedalaman. Malam yazuk lam ya'rib, yang tidak ngalamin tidak akan paham. Tetap kita harus menjaga rasa hormat pada siapapun. Lebih tertarik pada hal-hal yang alami, yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kemurnian. Betul nggak? Senangnya yang alami, tahu alami? Alami itu nggak dibuat-buat, gitu. Alami aja. Kalau mau senyum, alami aja. Nggak usah 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, nggak usah. Ya memang bibirna berat sabelah kumaha. Ya seadanya aja. Alami aja. Karena keikhlasan itu tidak bisa diukur dari simetrinya bibir. Nggak bisa. Jadi alami, tulus, bersih. Kalau datang ke rumah saya, kemudian di rumah saya ngeropotin, nggak usah
Ayah mohon maaf ngerepotin. Ya memang kamu ngerepotin. Gak usah banyak ngomong gitu deh. Udah aja bantuin. Piring kotoranmu ya ke dapur kan paling tidak. Walaupun tidak dicuci ya ke dapur kan atuh. Iya mah ayo punten ngerepotkan. Tapi itu ngalakukan naon. Jika sebelen. Itu namanya. Maaf ya. Maaf. Jadi tertarik pada hal-hal yang alami, tulus, bersih, penuh kemurnian. Ngerti maksud saya? Iya. Habis makan, ya maaf ya ngerepotin. Bukan gitu. Bawa piringnya ke dapur. Bersihkan ke sorangan. Gak usah ngomong. Maaf ngerepotin. Memang ngerepotin. Apalagi gak mau ada kontribusi apa-apa. Ngerti maksud saya? Coba belajar yang alami deh. Itu saya kadang-kadang lihat orang katanya ngaku spiritualnya tinggi, nyimpan bekas minum aja. Hanya bekas minum. Eta cangkangnya tinggal piceun. Maaf ya ngerepotin. Bekas minum didinya, nya ngerepotin. Ini maksud saya. Coba yang palsu-palsu gitu tuh, aduh jangan terlalu banyak basa-basi deh. Ngerti maksud saya? Ini harus saya omongin karena kadang-kadang ngaku spiritual tinggi tapi yang gitu aja gak jelas. Kalau datang ke rumah orang jelas merepotkan. Gak usah minta maaf merepotkan. Tinggal bantu supaya tidak terlalu repot. Gitu. Itu rada dewasa. Cing tong jika budak letik wae atuh. Selanjutnya, lihat saya semua. Ciri spiritualnya sudah berevolusi mendewasa, kesedihan yang mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain yang kesusahan. Jadi kalau kalian lihat orang susah, menderita, biasa-biasa wae, komo ngabantu mah ngarasakeun we kasusah batur eueuh. Hayang nyiwit. Kudu diciwit juga namanya tanu kitu. Mengaku sudah dewasa. Mengaku sudah banyak majelis taklimnya. Udah syar'i banget. Tetapi cara memperlakukan orang lain seperti itu. Tidak peduli pada kesusahan orang. Jangan mengatakan kita sudah mendewasa. Sekarang saya mau nanya jujur nih. Ada gak kesedihan mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain, terutama melihat yang ada gak? Ada aja walaupun belum membantu, itu udah bagus itu. Lebih bagus lagi bukan sekedar ada, tetapi ingin membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena apa? Semua makhluk hidup itu cuma dua keinginannya. Satu, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, terbebas dari penderitaan. Kabeh ge sami kahayangna dengan dua. Ingin mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari penderitaan. Paham? Oke. Nah, menyadari begitu banyak penderitaan di muka bumi, ingin membebaskannya. Lihat saya semuanya. Lihat anak-anak tidak sekolah. Ada gak rasa empati dalam diri? Ada? Lihat orang-orang yang susah memperoleh makanan. Bahkan tidak punya makanan, sementara di rumah kita makanan berlebihan. Ada gak rasa empati itu? Bukan sekedar ada. Oh artinya, mulai terpanggil. Itu yang saya ajak. Kenapa saya bikin BSI peduli? Sekarang tiap bulan, berapa banyak anak yang kita bisa bantu. Walaupun belum besar, tetapi sudah ada yang kita bantu. Dan saya bisa melihat kebahagiaan mereka. Dan itu kebahagiaan Allah. Itu persembahan kita kepada Allah yang sebenarnya. Ayo kita semangat. Kalau bikin sesuatu jangan hangat-hangat. Tai ayam apa? Enggak sopan ya. Sebetulnya
Semua kotoran juga pertama keluar makan hanet. Lain tai ayam unggul. Saya nggak tahu yang bikin peribahasa itu gimana. Mungkin kalau hangat-hangat tai orang kan menjadi kurang enak ya. Hangat-hangat tai ayam gitu aja. Ya jangan cuman sebentar hangatnya itu kemudian hilang kembali hangatnya. Itu semangat itu harus terus ada karena yakin setiap pemberian itu akan berbuah penerimaan. Makanya kuncinya cuma satu, terima kasih. Apa yang diterima? Kasih. Sadar itu kalimat itu. Ya. Thank you. Saya nggak tahu karena saya tidak menyelami kalimat itu. Tapi terima kasih itu bahasa kita. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu terima? Kasih. Keren banget. Itu bahasa leluhur kita tuh keren banget. Yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dan misi yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Jadi kita harus masuk dalam misi itu. Jadi saya membuat komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Ada visinya, ada misinya. Dan misi yang paling utama adalah menebar cinta kasih dan kebahagiaan. Menebarkan harmoni dan toleransi. Makanya itu tercermin ya dalam ragunya Mars Isbatul Yakin. Dan itu sesekali ya kalau lihat YouTube, coba kalian ikut nyanyi. Biar semangat ya. Gak apa-apa sendiri juga di rumah. Gak usah nunggu milad. Nyanyi. Selami itu maknanya. Ya. Menebar cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu salah satu misinya. Yang kedua apa? Ya, membangun toleransi dan harmoni. Itu. Ayo ikut terlibat di sini. Ikut merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam misi menyelamatkan orang-orang yang menderita. Tong cicing wae. Ayo nyonyoh HP. Cicing wae. Ayo keluar dari sarangnya. Lakukan sesuatu mumpung masih bernapas. Lakukan sesuatu sekarang. Nih, saya sampai kayak gini saya ngajak kalian semua. Selanjutnya, ciri yang sudah mendewasa, menua dan mendewasa, mempunyai keinginan yang tinggi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Piraku atuh. Dimanapun kalian tinggal, masa tidak ada sedikit pun keinginan tergerak untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Ayo deh ikut kontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Tong cicing wae. Cicing wae. Karena tidak cukup dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Memenuhi kebutuhan diri sendiri, istilahnya apa kemarin? Kemelekatan bukan? Kita harus punya cinta kasih. Bedanya apa cinta kasih dan kemelekatan? Kalau cinta kasih itu bertumbuh pada orang lain. Kalau kemelekatan bertumbuh pada diri sendiri. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyangan kanu poeken, ngahudangkeun kanu sare. Nganter kanu keung. Nepa kanu poho. Jelas sekali ya. Pepatah leluhur kita. Selalu menjadi sumber cinta dan kasih bagi semesta. Itu yang disebut dengan manusia yang rahmatan lil alamin. Yang sudah saya bahas kemarin. Ngaku we manusia rahmatan lil alamin. Doa we. Ya Allah ampunilah kelompok kami. Kasihanilah kelompok kami. Nusajan makan we Allah. Nukieu ngaku rahmatan lil alamin. Ganti coba doa itu. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup yang kelihatan di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan berbahagia. Itu doa. Ya Allah. Keluarga abdi be ya Allah. Bahagiakeun. Tatangi mawi hos ya Allah. Daya urusan sareng abdi. Ngaku rahmatan lil alamin.
Menyampaikan selamat saja sama orang lain harus sama keyakinannya. Aneh. Silahkan menyampaikan selamat. Pada orang yang berbeda keyakinan merayakan hari besarnya, ucapkan selamat, gak apa-apa. Tidak mengganggu keimanan kita, tidak mengganggu keyakinan kita. Kita harus yakin pilihan keyakinan kita. Tanpa harus menyalahkan pilihan keyakinan orang lain. Itu namanya toleransi. Menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini untuk melakukan perubahan. Kita datang ke semesta ini untuk melakukan perubahan. Dari mana perubahan dimulai? Dari Anda sendiri. Dari situ mulainya. Makanya kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Selama ini salah selalu. Kalau ada masalah cari jalan keluar. Makanya keluar wae. Nyalahkeun batur. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Lihat saya semuanya. Tadi pagi saya dapat WA macam-macam. Ya. Ada yang tanya, ayah gimana jalan keluarnya? Tuh pertanyaan ini salah. Kalau ada masalah cari jalan ke dalam. Jangan cari jalan keluar. Anak saya nakal, gimana jalan keluarnya? Nyalahkan budak. Kalau jalan ke dalam, enggak. Jangan-jangan anak saya mewarisi sifat saya. Jangan-jangan anak saya adalah potret dari saya. Jangan-jangan anak saya adalah guru bagi saya. Guru kesabaran saya. Semua jalannya ke dalam. Akan ketemu tuh. Kalau jalannya keluar, tidak akan ketemu. Punya utang, jangan cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Kenapa saya bayar hutang? Tanya dirimu, ada apa? Jangan-jangan ada blocking mental di dalam dirimu yang salah. Karena unggal poe mikiran hutang. Makanya jangan mikirin hutang, berpikir berkelimpahan. Kalau mau berpikir hutang, akan datang potensi-potensi hutang. Kalau berpikir berkelimpahan, hutang kabayar, tabungan nambah. Dirubah cara mikirna. Makanya kalau punya hutang, jangan mikirin hutang, berpikir berkelimpahan. Saya juga punya cicilan sama, taruh di pikiran. Biarkan saja Allah yang nyicil. Dasadena genu Allah. Sanes nu abdi. Betul enggak? Iya, makanya kalau ijab kabul di leasing, ya Allah, ieu motor teh sanes nu abdi kagungan Allah. Punten Allah nu nyicilna. Gitu. Al-Fatihah gitu. Tah ilmu ngiridit gitu. Pasti lunas. Ilmu ngiridit aja enggak tahu. Betul nggak? Iya. Makanya takut diambil oleh leasing. Benar-benar rasa takut itu mengundang. Akibatnya benar-benar teka bayar dicokot. Nah itu salah sendiri. Itu like attracts like. Ya gitu. Ada yang tanya sama saya, ayah boleh nggak saya ngeredit yang gede? Boleh. Udah mulai numere. Lo mau percaya mah. Nanti juga akan disesuaikan. Betul nggak? Iya. Mau ngeredit uang 5M ke bank boleh? Boleh. Boga naon maneh? Gaduh bumi ada nanti juga appraisal yang naksir. Ya imam maneh teh hargana sakitu. Menang kredit sakieu. Nanti juga ada hukum alamnya yang mengatur. Ngerti maksud saya? Ya makanya hidup mah enak kalau semuanya alami, ya. Menyadari bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk melakukan perubahan. Sakatu robah. Karena tugas kita datang ke dunia melakukan perubahan. Betul nggak? Berkontribusi dalam perubahan itu. Agak banyak nih kuliah kita hari ini. Yang selanjutnya, kalau orang mulai mendewasa ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Kehidupan dan rahasia alam. Orang yang mulai mendewasa tuh ningali panon poe ge
Nah hanya aya panon poe bisa caang. Aya naon di ditu teh? Pernah naros teh? Kantos naros teh Bu? Udang sare teh ngadon amek-amekan. Itu panon poe geus caang ge teu kapikiran teh. Naon panon poe teh naha caangna ka dieu? Kalau orang yang berpikir, subhanallah. Ada apa sih di matahari? Oh ternyata di matahari itu ada reaksi fisi, ada reaksi fusi, ada reaksi nuklir. Terjadi pembelahan atom-atom hidrogen. Semacam nuklir lah di sana itu. Suhu di matahari 1.000.000 derajat Celcius. Mikir deui tanu sadar mah. Ari jarak tidunya ka panon poe seberapa jauh? Nuhun Gusti. Dunya teh geuningan teu caket, ka panon poe mun caket mah 1.000.000 derajat. Kabeuleuh meureun urang teh tutung kabeh. Betul enggak? Jadi Allah memilih tempat kehidupan ini begitu nyaman. Dari sana mah sinar matahari teh panas, nepi ka dieu mah haneut. Beda kan panas jeung haneut? Ai panas menyilakakeun ari haneut mah ngabetahkeun. Betul enggak? Di situ teh baru mulai nuhun Gusti luar biasanya. Gusti teh nyaahna ka abdi. Abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet anu deukeut ka panon poe. Pernah gitu? Da teu mikir atuh. Nah Gusti abdi teh dilahirkeun teh di dunya sanes di planet Merkurius. Atau Venus. Mecaket cenah ka panon poe. Betul? Nah, lihat saya semuanya. Begitu kita tidak bertanya, tidak ada jawaban. Sok atuh perhatikan, ada nggak keinginan tuh kalau rahasia alam? Tempo hari saya ngajak ke kebunnya Ayah Asep di Cililin. Saya ajak meditasi daun. Perhatikan daun. Wah, pada nangis semuanya. Padahal ningali daun tak kanunggal poe. Saat itu saya bawa meditasi daun. Hanya memperhatikan daun sekaligus urat-uratnya. Hanya itu saja. Nangis semuanya, sing salegruk. Kok bisa gitu? Kesadaran. Karena kita selewat ningali daun-daun. Betul nggak? Iya. Aduh, di sekitar rumah kita itu tafakuran teh banyak, ibu bapak. Satu helai daun aja yang tumbuh, aduh di tafakuran mah. Nah bisa jantan di ruang kosong. Kamari mah aya kemangna, aya kemangan. Betul? Saha atuh nu ngadamelna. Oh, geuningan Allah teh aya di nu daun. Tuh, kan gitu, ya. Jadi kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ kau akan dapati Allah. Karena Allah itu nyatu dengan ciptaannya. Lihat saya semuanya. Kalau tangan saya ini luka, luka. Nyeri teh. Kan kita bilangnya apa? Tanganku sakit. Ulangi. Nih, di dapur lagi motong bawang, luka tah. Apa yang dikatakan oleh kita? Kunaon eta ibu kok pandanganna diparban? Tangan saya sakit. Tanganku sakit. Saya mau nanya, ari aku di mana? Tuh kan tersadar. Nu kitu wae teh bisa ngajawab. Ma'rifat kumaha? Tangan terluka. Begitu dikatakan, kenapa kok tangannya begitu? Tanganku sakit. Pertanyaan saya, aku di mana? Sok jawab. Terus aku teh yang mana? Kenapa bilang tanganku sakit? Apakah aku itu tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Tidak nyawa gengs, liar. Betul nggak? Kalau di tapakuran, tanganku sakit dengan kesadaran. Aku teh yang mana? Apakah aku di tangan? Apakah aku sama dengan tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Kok ketika tanganku sakit aku terlibat? Jadi aku di mana? Ayo. Tuh, aku bukan tangan. Tetapi aku memiliki tangan. Dan tangan bukan aku. Tapi aku selalu eksis
di setiap ciptaannya. Tangan kan ciptaan aku, berarti aku eksis dalam ciptaannya. Jadi aku tanya di mana? Meliputi semua ciptaannya. Tuh merhatikan lengan anu ke gores bawang ge, nepi teh ka Allah. Tepang sareng Allah. Makanya kemanapun kau melingkan wajah, kamu akan selalu mendapati wajahnya Allah. Kahartos teh. Kunaon Bu eta nyengir wae? Kepalaku sakit, di mana aku? Di mana aku? Menyatu dengan kepala. Tapi kepala aku sanes. Da aku mah tara nyeri sirah. Nyeri sirah mah maneh lo bating mikir. Kan aku mah tidak pernah sakit, tidak pernah. Betul enggak? Aku tuh tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, tidak pernah sakit, tidak pernah apa. Tapi kenapa kamu membawa-bawa aku? Kepalaku sakit. Aduh sakit hatiku. Mau aku wae cenah cek Allah. Betul enggak? Gitu. Tapi dah memang begitu. Allah itu eksis dalam setiap ciptaannya. Paham ya? Oke. Lihat sekarang, ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk memahami makna kehidupan. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami rahasia alam. Betul? Betul? Makin semangat kan? Ya, kalau kadang-kadang saya kan suka menjelaskan kajian-kajian tertentu pakai ilustrasi tadi, pakai bahasa fisika, yaitu karena saya ditakdirkan memahami alam. Itulah rezeki ya. Jadi ciri orang yang mendewasa itu merasa haus untuk menemukan kebenaran. Yang kedua merasa haus untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dicari itu apa sih tujuan hidup saya? Ternyata begitu sudah diulik, oh tujuan hidup saya adalah hidup saya sendiri. Begitu sudah ketemu tujuan hidup, dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, sudah tidak mencari tujuan hidup lagi, menikmati hidup aja di sini saat ini sekarang. The power of now, keren. Baik, lanjut. Nanti silakan dicatat ya. Ciri orang yang sudah mendewasa hypersensitif, bukan sekedar sensitif, hyper. Sensitifnya luar biasa. 5 indera utama semakin sensitif. Perhatikan saya. Jangankan lihat orang susah, dengar saja orang susah sensitif. Apalagi kalau di samping dengar, lihat juga. Faktanya memang dia susah. Jujur saya mau nanya. Kalian punya gak sensitivitas semacam ini? Ya punya lah dengan bantu ge. Masa enggak? Itu tandanya sudah mulai mendewasa. Ada sensitivitas emosional meningkat. Kadang-kadang dengar orang susah itu bukan sekedar mendengar, tetapi ada emosi yang tersentuh. Di dia aya rasa karunya. Nah apalagi ya, kalau hipersensitifnya sudah masuk pada intuisi, suara hati, itu akan membuat inspirasi semakin tajam. Makanya jangan heran ya, orang-orang yang belajar spiritual biasanya intuisinya tajam, suara hatinya keras, ya, inspirasinya semakin tajam. Itu cirinya. Itu ciri kalau kalian mendewasa. Selanjutnya, kreativitas dan inspirasi terus meningkat. Ini ciri ya. Karena apa? Otak kiri itu logika. Di otak kiri tidak ada kreativitas. Nah otak kanan itu spiritual. Makanya kalau orang yang memberdayakan spiritualitas dalam dirinya, salah satu cirinya adalah kreatif. Apa? Lihat. Kreatif itu apa? Cirinya apa? Mengalir ide-ide yang bagus. Bermunculan, begitu saja ide itu. Ada orang kan yang setiap ketemu ngobrol nanti etawe kasusah. Daya ide nak. Kumaha itu diajar spiritual. Kalau spiritual mah setiap ketemu tuh selalu ada yang baru. Ada tuh murid-murid saya, setiap ketemu ada yang baru.
Ayah gimana kalau gini? Ayah gimana? Jadi itu. Ya. Dan saya menemukan tidak banyak yang seperti itu. Maaf ya, bukan merendahkan. Ini artinya proses mendewasa kita ada hambatan. Karena ide-ide dalam otak kita tidak mengalir, ya. Dan ide-ide itu mengalir. Mengalir itu artinya nggak dibuat-buat. Supaya dibilang dewasa sama ayah guru, lalu ketemu ayah guru saya mau memberikan banyak ide. Tapi idenya dibuat-buat, tidak mengalir. Itu nanti akan ketahuan. Ya, kamari korban ceramah kamari jika ya. Ya. Yang kedua, kreativitas itu tanpa batas, para sahabat. Spiritualitas itu akan membuat kreativitas seseorang tanpa batas. Beres iya, hayang iya, beres iya, hayang iya. Kreativitas tidak pernah berhenti. Faida farog tafansob wa ila robika fargob. Itu ciri orang yang sudah sadar, sudah luas kesadarannya. Ya, inspirasi tidak pernah berhenti. Itu ciri yang berikutnya. Lalu ciri orang yang sudah mendewasa secara spiritual adalah menerima diri apa adanya dan mulai jujur dengan diri sendiri. Ya. Jadi jujur itu ditandai dengan bebas. Ya, ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, ya. Jadi tidak ada lagi kungkungan rasa takut. Nggak boleh, itu bukan spiritual. Ya, mengikuti kata hati dan selalu jujur kepada kata hati. Selanjutnya, keinginan untuk mengenal diri sendiri semakin besar. Betul? Ada nggak di sini dorongan untuk kenal diri saya semakin besar? Ada? Gitu. Tidak berhenti pada pelajaran yang sudah saya berikan. Ada semangat di sini, ada keinginan yang lebih besar untuk mengenal diri sendiri. Semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa dirinya dan sesungguhnya. Ingin mengetahui lebih dalam tujuan yang berada di dunia ini dan makna di balik kehidupan. Ayo kita gali, ya, karena tidak akan pernah ada batasnya. Jangan merasa kita sudah sampai, ya. Selanjutnya semakin banyak sinkronitas. Itu ciri kalau orang sudah mendewasa. Sinkronitas itu begini, ya. Bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Contoh misalkan gini. Baru aja dalam batin menginginkan ketemu dengan saya. Ketemu. Baru saja dalam batin menginginkan, besok akan bareng-bareng dengan si A. Besok bareng-bareng. Ada sinkronitas yang sering disebut dalam bahasa sehari-hari namanya kebetulan. Kalau susah memahami bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, kebetulan lah gitu. Kalau resan orang tepang, nah itu sebetulnya kebetulan itu sinkronitas. Padahal nggak ada yang namanya kebetulan. Itu karena ada kesamaan frekuensi saja. Gitu. Ya, jadi saya ngajak Kang Iman kemarin ke Garut pulang kampung. Kemudian Ahari bilang pengen diajak ayah. Tiba-tiba diajak, gitu. Itu namanya sinkronitas. Saya nggak ngerti kalau dia pengen diajak, tapi tiba-tiba juga saya pengen ngajak gitu loh. Itu sinkronitas. Nah itu ciri bahwa kita sudah mencapai kemurnian, itu adalah sinkronitas. Ya bahasa kitanya kebetulan. Kebetulan saya pengen ke Garut diajak. Itu gak apa-apa pakai kebetulan. Tapi intinya sebutnya sinkronitas karena tidak ada yang kebetulan. Kebetulan saya mau umroh. Kebetulan ayah guru juga bikin acara umroh. Gitu. Nah kelihatannya kebetulan. Padahal itu sinkronitas. Gitu. Jadi kalau dikaitkan lebih jauh lagi. Sebenarnya itu hukum tarik menarik. Kembali lagi, like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Itu namanya sinkronitas. Oke, selanjutnya. Nah, ciri orang yang sudah mendewasa, pola tidurnya mulai bagus. Sering bangun di malam hari, tidur di siang hari, itu juga gak masalah. Karena orang ketika tidur nyenyak, itu tanda kualitas hidupnya udah mulai bagus. Nah ini catatan ya, kalau orang susah tidur, apalagi harus pakai obat tidur, itu udah jelas itu amburadul ya spiritualnya. Jelas, nggak usah dipertanyakan, nggak usah cari pembelaan ya. Kalau tidur harus pakai obat tidur, jelas itu ada masalah. Jadi kalau kalian itu di kursi aja ketiduran, bagus spiritualnya. Ini terus terang saya bukan, karena banyak orang yang susah tidur loh.
Iya, kalian itu di tempat ngaji aja bisa ngorok, itu bagus. Bagus. Karena bagi orang yang kesadarannya tinggi, tidur itu mengambil energi. Kenapa? Saat tidur itu kan mengistirahatkan pikiran, hening cipta. Dan pada saat tidur itu bermutu, pikiran tidak menghambur-hamburkan energi dari semesta mengalir. Bangun tidur tuh fresh. Maaf ya, saya kalau jam 1 tidur. Siang saya tidur. Saya mengambil energi. Dan setelah itu fresh. Malam terus ya sampai jam berapapun gak masalah. Sehingga malam mudah sekali bangun. Ya, jadi ini tanda ya. Tanda spiritualitas kalian mendewasa. Gampang sare. Tapi ulah sare wae. Tapi kalau tidur gampang gitu loh. Karena apa? Banyak orang yang susah tidur loh. Untuk tidur pun harus pakai obat. Dan kalau kalian tidur pakai obat, hati-hati. Berarti saraf-sarafmu itu dilemahkan. Itu bukan solusi. Dan berikutnya akan nagih lagi. Berikutnya setiap mau tidur harus ada obat. Nah sekarang cari penyebabnya. Kenapa saya susah tidur? Jujur pada diri sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri. Susah tidur, tidak usah cari alasan. Pasti ada masalah. Cuman kadang-kadang kita sering cari jalan keluar. Tidak cari jalan ke dalam. Karena untuk jujur pada diri sendiri mah hese. Nyalakan batur nu gampang. Gitu. Ini catatan ya. Catatan dari saya. Ayah kadang-kadang saya siang tidur nikmat. Itu bagus spiritualnya. Udah bagus. Malah mengkomo, bagus sekali. Karena gini, tidur yang bermutu itu tidak usah lama. Ya. Saya tuh kalau tidur, plek, udah tidur. Kadang-kadang gak pernah mimpi, tidur tuh nikmat gitu. Nah itu ciri udah selesai. Hati-hati ya, kalau tidur saja masih mikir, itu belum selesai. Kalian tidur aja mikir, komo teu sare. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan, ini ciri orang dewasa. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan dan bertindak berdasarkan cinta dan ulas asih. Jadi sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Awas ya, yang saya maksud bukan tidak peduli bukan. Sudah tidak berlebihan lah untuk khawatir terhadap segala hal. Kenapa? Ada kata-kata yang sangat bagus ya. Menghina Allah itu tidak usah menginjak kitab sucinya. Ragu saja, takut saja akan hari esok itu sudah menghina Allah. Jadi nggak usah. Ya, makanya tadi saya bilang semua buah penderitaan, buah kesenangan serahkan pada Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Ya. Nah, bebas dari perasaan khawatir, bebas dari perasaan-perasaan negatif karena pikiran sudah positif, merasakan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Selanjutnya, ini agak banyak ya. Nanti silakan kalian dengar ulang saja nanti di YouTube ya. Ini saya udah dewasa belum? Gampang. Tidak tertarik pada kepura-puraan. Ya. Itu. Tidak tertarik pada tontonan drama yang penuh dengan kepura-puraan. Nih ciri orang yang masih tertarik pada kepura-puraan itu kadang-kadang senang sekali nonton tontonan yang penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura bahagia, pura-pura kaya, itu namanya itu. Teruskan aja sendiri, kalian udah pintar. Gitu. Jadi lamun seneng kene nukarar itu tanda masih budak kene. Lebih suka merenung dan mempelajari alam semesta, diri sendiri, kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Lebih memilih untuk mengalah daripada berkonflik dengan orang lain. Nah ciri-ciri. Jadi ciri orang dewasa itu dia lebih memilih mengalah daripada berkonflik. Nah ciri ya kedewasaan gampang, lihat di mobil juga kelihatan. Ketika dia sedang nyetir, nah ini jalan sempit nih, ada mobil dari sana, kalau orang dewasa langsung berhenti. Atau cari solusi, di mana nih berpapasan, supaya di tempat yang memungkinkan kalau berpapasan tidak membuat mobil kita bergesekan. Kan gitu, ada juga kan nyelonong wae kan. Betul nggak? Iya, terus aja begitu. Dari situ kelihatan sebetulnya karakter orang itu. Dari cara nyetirnya, bahkan cara membunyikan klakson pun kelihatan kedewasaan itu.
Ya. Jadi kalau saya nanti bikin tes ya, tes kedewasaan di BSI, sediakan klakson we, cara mencetnya kelihatan. Kalau nit, nit, itu kelihatan. Dari situ kebaca kedewasaan. Jadi nggak usah tanya Allah, ya Allah hari abdi lebet ke surga atau di neraka, cenah mencet klakson. Nanti dari cara mencet klakson akan kelihatan ini surga, ini neraka. Kelihatan kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya nggak usah pakai indikator yang susah-susah, ya, gitu. Nah, ciri orang yang dewasa itu dia memilih untuk mengalah, ya. Tetapi bukan berarti dia kalah. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, dan tidak ada lagi kebencian. Catat itu. Tidak ada lagi tindakan menghakimi, mencari-cari kesalahan orang, apalagi, dan tidak lagi kebencian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, keinginan untuk selalu memberi dan mencintai tanpa ekspektasi. Jadi kalau memberi itu tegaduh kahayang, tidak pengen ya dibalas, itu tandanya orang yang sudah dewasa. Kemudian selanjutnya, merasa mempunyai hubungan dengan manusia, binatang, lingkungan, dan alam semesta. Jadi sebenarnya kita ini kan tidak terpisah, kita ini ada kebergantungan dengan manusia, dengan binatang, dengan lingkungan, dan alam semesta, ya.